Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zakwan Amar, bertindak sebagai moderator. Dalam presentasi hari ini, kami akan membahas materi ijtihad dan aplikasinya dalam ekonomi dan keuangan Islam. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Larasati NIM 1419001, Vena Queen Indriani NIM 1419014, Zakwan Amar NIM 1419016, Galuh Rahnasiwi NIM 1419018. Yang pertama, pengertian dari ijtihad. Kata ijtihad berakar dari kata al-jud yang berarti al-taqoh atau daya, kemampuan, dan kekuatan, atau dari kata al-jad yang berarti al-masyaqqah atau kesulitan dan kesukaran. Secara etimologi, ijtihad berarti pengerahan segala daya dan kemampuan dalam mengerjakan suatu aktivitas yang sulit. Sedangkan secara terminologi, ijtihad merupakan suatu penelitian pemikiran dalam mendapatkan sesuatu yang terdekat dengan kitabullah atau syara' dan sunnah rasul atau yang lainnya untuk memperoleh nas yang ma'qul agar tercapai maksudnya dan tujuan umum dari hikmah syariah, yaitu maslahat. Objek-objek ijtihad. Objek ijtihad adalah setiap peristiwa hukum, baik yang sudah ada nasnya yang bersifat zani maupun yang belum ada nasnya sama sekali. Menurut Al-Ghazali, objek ijtihad merupakan setiap hukum syara' yang tidak memiliki dalil yang qat'i. Dari pendapatnya itu, diketahui bahwa tidak semua permasalahan dapat dijadikan sebagai objek ijtihad. Sedangkan, menurut pendapat Abdul Wahab Khalaf, yang dapat dijadikan sebagai objek ijtihad yaitu masalah yang tidak pasti atau zani, baik dari segi datangnya dari Rasul atau dari pengertiannya. Syarat-syarat dan tingkatan ijtihad. Syarat-syarat ijtihad. Yang pertama, mempunyai pengetahuan yang cukup atau alim tentang Alkitab dan Al-Sunnah. Yang kedua, mempunyai kemampuan berbahasa Arab yang memadai, sehingga mampu menafsirkan kata-kata yang asing atau gharib dari Al-Quran dan Sunnah. 3. Menguasai ilmu usul fikih. Yang keempat, mempunyai pengetahuan yang memadai tentang nasikh dan mansukh. Tanpa memenuhi persyaratan tersebut, maka seorang tidak dapat dikategorikan sebagai mujtahid yang berhak melakukan ijtihad. Tingkatan ijtihad. 1. Mujtahid mutlak mustaqil atau mujtahid independen. Mujtahid independen adalah seorang mujtahid yang membangun teori dan kaidah istinbat sendiri, tanpa bersandar kepada kaidah istinbat pihak lain. Yang kedua, mujtahid muntasib atau mujtahid afiliatif. Mujtahid afiliatif adalah mujtahid yang melakukan ijtihad dengan menggunakan kaidah istinbat tokoh mazhab yang diikutinya, meskipun dalam masalah-masalah furu' ia berbeda pendapat dengan imam yang diikutinya itu. Yang ketiga, mujtahid fi al-madhab. Mujtahid fi al-mazhab adalah para mujtahid yang mengikuti sepenuhnya imam mazhab mereka, baik dalam kaidah istinbat ataupun dalam persoalan-persoalan furu'iyah. Yang keempat, mujtahid murajih. Mujtahid murajih adalah mujtahid yang tidak mengistinbat hukum furu'. Mereka melakukan ijtihad hanya terbatas membandingkan beberapa pemikiran hukum mujtahid sebelumnya, kemudian memilih salah satu yang dianggap arjah atau paling kuat. Klasifikasi ijtihad kontemporer. Yang pertama, ijtihad intiqai. Ijtihad intiqai ialah memilih salah satu pendapat dari beberapa pendapat terkuat
yang terdapat pada warisan fikih Islam, yang penuh dengan fatwa dan keputusan hukum. Yang kedua, ijtihad insya'i. Ijtihad insya'i adalah pengambilan konklusi hukum baru dari suatu persoalan, yaitu yang persoalan itu belum pernah dikemukakan oleh ulama-ulama terdahulu, baik itu persoalan lama atau baru. Metode ijtihad dalam pandangan ushul fikih. Yang pertama, ijtihad al-bayani, yaitu ijtihad untuk menjelaskan hukum-hukum syara' yang terkandung dalam nas namun sifatnya masih zoni baik dari segi penetapannya maupun dari segi penunjukannya. Metode ijtihad bayani upaya penemuan hukum melalui kajian kebahasaan atau semantik. Yang kedua, ijtihad ta'lili atau al-qiyasi, yaitu ijtihad untuk menggali dan menetapkan hukum terdapat permasalahan yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah dengan menggunakan metode qiyas. Yang ketiga, ijtihad istislahi. Ijtihad istislahi adalah pengorbanan kemampuan untuk sampai kepada hukum syara' atau Islam dengan menggunakan pendekatan kaidah-kaidah umum atau kuliah, yaitu mengenai masalah yang mungkin digunakan pendekatan kaidah-kaidah umum tersebut dan tidak ada nas yang khusus atau dukungan ijma' terhadap masalah itu. Inovasi ijtihad ekonomi dalam keuangan Islam. Inovasi ijtihad ekonomi dalam keuangan Islam harus menjadi strategi prioritas bagi bank-bank syariah, sebab inovasi memiliki peran penting di tengah pasar yang kompetitif. Karena itu, industrial perbankan syariah harus dapat terus melakukan inovasi-inovasi baru. Produk-produk bank syariah yang ada sekarang cenderung statis, hanya terbatas di tabungan, deposito, giro, pembiayaan murabahah, mudharabah, syirkah, dan itu sangat sedikit sekali. Makanya, bank-bank syariah harus mengembangkan variasi dan kombinasinya, sehingga penambah daya tarik bank syariah. Hal itu akan meningkat dinamisme perbankan syariah menghadapi keutuhan masyarakat modern yang semakin kompleks. Kesimpulan, ijtihad merupakan upaya untuk menggali suatu hukum yang sudah ada pada zaman Rasulullah SAW hingga dalam perkembangannya. Menurut Al-Ghazali, objek ijtihad merupakan setiap hukum syara' yang tidak memiliki dalil yang qat'i. Ijtihad merupakan tugas besar dan berat bagi seorang mujtahid. Oleh karena itu, para ulama usul menetapkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan melakukan ijtihad, baik syarat-syarat yang menyangkut pribadi maupun syarat-syarat keilmuan yang harus dimilikinya. Klasifikasi ijtihad kontemporer ada dua, yaitu ijtihad intiqai dan ijtihad insya'i. Metode ijtihad dalam pandangan ushul fikih dibagi menjadi 3 macam, yaitu ijtihad al-bayani, ijtihad ta'lili atau al-qiyasi, dan ijtihad islahi. Inovasi ijtihad ekonomi dalam keuangan Islam harus menjadi strategi prioritas bagi bank-bank syariah, sebab inovasi memiliki peran penting di tengah pasar yang kompetitif. Karena itu, industrial perbankan syariah harus dapat terus melakukan inovasi-inovasi baru. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai ijtihad dan aplikasinya dalam ekonomi dan keuangan Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.